Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, hadirin sekalian yang kami hormati, teristimewa Pak Kasih bin Adik Lapas kelas 2, marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan melepaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita ikuti tuntunan ilahi yang akan disampaikan oleh rekan kita Ramli Bilale. Pada rekan dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahur. Fa'idha tatahharuna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Nisa'ukum harusul lakum fa'tu haruthakum anna si'tum wa qaddimu li anfusikum. Wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh. Wa basyiril mu'minin. Wa la taj'alullaha 'urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Wallahu sami'un alim. Wallahu
سميع عليم صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tuntunan ilahi yang disampaikan oleh rekan kita, dan pada rekan kita disampaikan terima kasih. Selanjutnya mari kita ikuti arahan dan pembinaan dari Kasih Binadik Lapas kelas 2 Gorontalo. Dengan hormat para Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafah, wassalatu wassalamu ala rasulillah mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang sama kita hormati, kita muliakan Al-Mukarram Bapak Ikram Amri, yang hari ini sekian kalinya datang ke tempat kita dalam rangka berbagi ilmu, berbagi kebaikan-kebaikan di tempat yang penuh berkah ini. Kami hormati Ketua Harian Badan Takmir Masjid, seluruh pengurus yang telah membantu pelaksanaan kegiatan ini sehingga bisa terselenggara dari hari ke hari semakin baik. Kami hormati MC juga hari ini yang dengan baiknya, semangatnya mengundang bapak-bapak sekalian untuk hadir. Kami hormati, kami cintai, kami banggakan bapak-bapak jamaah Masjid At-Taubah yang insyaallah kita sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tidak henti-hentinya kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya kita bisa berjumpa kembali di kegiatan yang dilaksanakan setiap Senin dan Kamis. Salawat dan salam marilah kita aturkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah curahan rahmat dan syafaat beliau sampai kepada kita di yaumil akhir nanti. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin hari pelaksanaan kegiatan semakin baik. Kami mulai melakukan monitoring secara langsung. Pagi hari jumlahnya banyak, kemudian setiap sore untuk pelaksanaan kegiatan ceramah atau kajian juga banyak. Begitu tandanya ada peningkatan di dalam mengikuti kegiatan-kegiatan pembinaan di lapas ini. Namun yang lebih penting lagi adalah berarti ada peningkatan iman kita, peningkatan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau terpaksa sungguhnya sangat merugi ikut kegiatan kemudian terpaksa gitu. Maka itu Bapak-bapak sekalian, kiranya ini sudah maju, kita semakin majukan. Artinya kemudian ke depan waktunya kita sudah semakin konsisten di dalam pelaksanaan, yaitu di jam 16 ya, atau jam 4.00. Insya Allah waktu kita tidak akan panjang. Begitu juga beliau Pak Ustadz juga akan memberikan yang terbaik. Artinya singkat, padat, tetapi jelas betul yang nantinya kita terima.
Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini hari Kamis ya. Tentunya masih ada kegiatan lain, masih ada kegiatan kultum. Setelah kultum baru Pak Ustadz. Namun kedepannya insya Allah kita di tanggal 19 nanti, ini kan mau menyongsong tahun baru ya, tahun baru Hijriah. Jadi ada perubahan. Jadi perubahan-perubahan itu insya Allah juga kita semakin tinggi ya, semakin meningkat juga proses kita untuk berhijrah ya. Sebagaimana Rasulullah ketika berhijrah pada tahun yang kemudian ditetapkan menjadi tahun pertama Hijriah. Saya kira mungkin itu dari kami. Terima kasih Pak Ustadz sudah hadir berkenan bersama kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian arahan dan pembinaan dari beliau Kasih Binadik Lapas kelas 2 Gorontalo, dan pada beliau disampaikan terima kasih. Selanjutnya mari kita ikuti kuliah 7 menit yang akan disampaikan oleh rekan kita Wawan Pou. Pada rekan dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama dan paling utama, mari kita sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas kuasanya lah kita masih diberi kesempatan, kekuatan, kesehatan hadir di tempat ini. Selawat serta salam mari kita sama hanturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'u tabi'in, dan insya Allah limpahan rahmat tersebut akan tercurah mengalir sampai kepada kita yang hadir di tempat ini. Yang terhormat Kasih Binadik Lapas kelas 2A Gorontalo, Bapak Kasdin Lato Sarjana Hukum. Yang saya hormati Ketua Umum Badan Takmirul Masjid Lapas kelas 2A Gorontalo, Ibu Yulita Gobel AMD Kep SH. Yang terhormat Ketua Harian Masjid At-Taubah Bapak Faisal Mo'oduto. Yang terhormat Koordinator Bidang Dakwah Bapak Yasin Bahwa. Wabil khusus yang sama kita hormati, kita cintai Al-Ustadz Al-Mukarram Bapak Ikram Amri LC MPDI. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dalam hal ini menyampaikan kultum singkat yang bertemakan jadikanlah kesulitanmu menjadi kunci surgamu. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah kita ketahui bersama di mana semua manusia yang hidup di muka bumi ini tidak terlepas daripada yang namanya kesulitan. Jangankan kita sebagai manusia yang sekarang ini, manusia-manusia sebelumnya yang berada di daftar nama kenabian pun mendapat kesulitan. Baik kesulitan yang datang dari diri kita sendiri atau kesulitan
yang datang dari berbagai macam penjuru, baik dari keluarga, sahabat, tetangga, dan ada kesulitan yang datang dari Allah dalam bentuk cobaan. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dalam kesulitan yang didatangkan oleh diri kita sendiri, contoh kecil tidak jauh-jauh di lingkungan lapas kelas 2A Gorontalo ini, khususnya kita masing-masing, ada kesulitan yang menurut kita itu kesulitan. Bagaimana kita menjadikan kesulitan kita yang ada di lingkungan lapas ini menjadi akses untuk mendapatkan kunci surga. Contoh di lapas kelas 2A Gorontalo ini, contoh kecilnya, setiap warga binaan sudah ada ketetapan aturan dilarang untuk menggunakan barang elektronik. Akan tetapi kita masih saja melanggar ketentuan itu, dan itu yang dimaksud dengan kesulitan yang kita datangkan. Sudah ada aturan yang terbentang di sana, lalu saya sendiri contohnya sudah 3 kali melakukan larangan tersebut. Akhirnya saya mendapat hukuman disiplin dari pembimbing kita. Saya di dalam ruangan itu merasa sulit bernapas, sulit makan, sulit tidur, sulit berinteraksi dengan keluarga di luar juga. Walhasil kita sudah disediakan fasilitas untuk berinteraksi, berkomunikasi dengan keluarga yang ada di luar. Itu contoh kesulitan yang kita datangkan. Kesulitan yang kedua yang datang dari berbagai macam penjuru, entah yang dengki, yang jahil kepada kita, yang tidak senang dengan kita terima saja, diiringi dengan ucapan astagfirullahaladzim. Yang ketiga, kesulitan yang datang dari Allah dalam bentuk cobaan, bukan hanya sekedar kita manusia sekarang ini, yang ada di daftar kenabian juga mendapat kesulitan yang menurutnya sangat sulit bagi beliau. Akan tetapi pada waktu itu beliau sambil lolos daripada kesulitan itu, beliau juga akan mendapatkan kunci surga Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang datang dari diri kita sendiri, dialami oleh Nabi Adam alaihissalam. Sampai beliau di surga dilemparkan ke bumi ini. Itu kesulitan yang datang karena sudah dilarang mendekat pohon itu. Jangan engkau makan pohon, jangan engkau cicipi pohon itu, buah pohon itu. Akhirnya beliau diturunkan. Itu kesulitan yang berat bagi beliau, tetapi tidak menggoyahkan beliau. Selalu konsisten pada ajaran Allah. Yang kedua, kesulitan yang datang berbagai macam penjuru itu terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Semua musuh-musuh beliau yang tidak senang dengan beliau dalam menjalankan ajaran Islam, tetapi beliau tidak goyang, selalu beristighfar, konsisten kepada Allah. Kalau dipikir beliau dibanding dengan kita, beliau sudah jauh lebih ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala tentang kunci surga. Yang ketiga yang datang dari Allah itu dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kesulitan itu kita sekalian saja, anak kita, saudara kita timbul kesalahpahaman dengan firman, pasti kita sulit untuk membijaksanainya hingga kita berada di tempat ini. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam melewati cobaan itu dan dia tetap melakukan rukunnya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama sekalian dalami tentang kesulitan. Kenapa tema ini saya angkat pada sore hari ini? Untuk menjadikan menggapai surga Allah. Karena dalam setiap kesulitan sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura ayat 5 dan 6. Asy-Syura ayat 5 dan 6. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra.
diulangi 2 kali oleh Allah. Itu jaminan untuk kita. Maka setiap kesulitan pasti ada kemudahan, dijamin oleh Allah ada kemudahan. Dan diulangi kembali lagi, setiap kesulitan, dalam kesulitan pasti ada kemudahan. Bagaimana kita bisa membenarkan kata Allah dalam ayat 5 dan 6 tadi? Jangan sampai kita berbalik ayat, dari kemudahan menjadi kesulitan. Artinya kita masuk ke dalam lapas ini berawal dari kesulitan. Jangan sampai kita keluar, sudah di luar pun masih tetap dalam kesulitan. Berarti kalau kita masih dalam tetap konteks kesulitan di luar, kita tidak membenarkan ayat Allah itu. Karena di sana dijamin setiap kesulitan ada kemudahan. Kemudahan yang dimaksud bukan kemudahan di dunia, tapi kemudahan di akhirat. Jadi kita sekalian yang hadir tempat ini, apa saja dalam bentuk kesulitan itu, mari kita dalami, kita iringi dengan istighfar, kita jalankan apa yang menjadi sesuai syariat. Jangan pernah patah, jangan pernah goyah. Jangankan kita yang ada di daftar nama kenabian pun tidak akan goyah dengan itu. Dan hari ini mereka kita bersama pasti mengantongi kunci surga. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Para hadirin wal hadirat saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga mendapatkan kunci surga. Demikian kuliah 7 menit yang dibawakan oleh rekan kita Wawan Po, dan pada rekan kita disampaikan terima kasih. Selanjutnya mari kita ikuti ceramah agama yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz Bapak Ikram Amri LCMPDI. Dengan hormat pada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa kafa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Yang sama kita hormati Bapak Kasdin Lato selaku Kasih Benadik. Yang sama kita hormati Bapak Faisal selaku Ketua Harian Takmir Masjid At-Taubah, Koordinator Bidang Dakwah Pak Guru Yasin, dan teman-teman kawan-kawan sekalian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini sebagaimana penyampaian dari Pak Kasih tadi, bahwa kita sudah berada di akhir bulan Zulhijjah. Artinya kita akan memasuki tahun baru Islam, yaitu tahun baru Hijriyah, tanggal 19 Pak ya, 1 Muharram. Sebenarnya jemaah sekalian, kami sudah niatkan untuk mengangkat atau membahas, mengkaji tentang sejarah dan kandungan terkait dengan tahun baru Islam ini ya. Tapi beberapa hari yang lalu Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama mengarahkan kepada seluruh dai, muballigh, penceramah, penyuluh dan khatib Jumat untuk seragam dalam beberapa hari ini apabila ceramah, tausiah, khutbah dan sebagainya itu menyampaikan tema terkait dengan bunuh diri ya, bunuh diri ya. Karena Pak Kasih, di luar itu sebagaimana kita ketahui sekarang sudah menjadi sebuah fenomena
banyak sekali akhir-akhir ini, beberapa hari terakhir ini jemaah sekalian itu terjadi kasus bunuh diri. Dari bulan Januari saja sampai bulan Juli itu sudah 21 kasus di Gorontalo, Pak. Ini rekor, Pak, rekor baru terjadi tahun ini. Dalam jangka waktu 6 bulan itu sudah terjadi kasus bunuh diri 21 kasus. Artinya kalau kita pikir ya dalam 1 bulan itu bisa sampai 3 kasus lebih orang bunuh diri di Gorontalo. Ya, ini mungkin bermula dari kasus yang sempat viral beberapa waktu sebelumnya itu ketika terjadi bunuh diri di Makassar, ya, di Sulawesi Selatan. Seorang ibu yang meracuni, membunuh 2 anaknya yang kecil, kemudian merekam suaranya lewat HP, dia kirimkan ke suaminya. Dia mau pamit, katanya saya duluan kemana? Dia kasih tahu di situ, saya bawa 2 anakmu ini supaya tidak membebanimu dan saya akan pergi membawa mereka. Kemudian dia minum racun dan gantung diri. Viralnya itu entah bagaimana, kemudian setelah itu di Gorontalo pun kemudian muncul peristiwa-peristiwa bunuh diri. Dari data bapak-bapak sekalian, dari data yang didapatkan itu pelakunya itu mulai dari pegawai bank, kemudian ada juga polisi, ada mahasiswa, ada tunarungu, ada juga petani, ibu rumah tangga, bahkan anak di bawah umur pun ikut serta dalam menyemarakkan peristiwa bunuh diri ini. Terakhir ini bapak sekalian itu anak siswa bunuh diri. Itu alasannya sederhana sekali, Pak, karena tidak naik kelas bunuh diri. Ya, yang karyawan toko itu Indomaret itu karena pinjaman online tertipu. Ada lagi yang polisi menembakkan dirinya. Berbagai macam kasus ini. Dan cara bunuh dirinya pun beda-beda sekalian. Ada yang dengan menembakkan diri, yang polisi, ada yang dengan cara mengiris urat nadi, ada yang dengan minum racun, ada yang dengan gantung diri. Tapi yang paling banyak ini yang gantung diri. Ya, yang paling banyak ini yang gantung diri. Dari 21 kasus itu alhamdulillah masih sempat diselamatkan 2 orang yang hendak bunuh diri, itu masih sempat diselamatkan. Nah, terhadap fenomena ini jemaah sekalian, makanya kita semua itu dianjurkan untuk kembali mengingatkan kepada masyarakat terkait dengan yang namanya bunuh diri. Ya, bunuh diri ini jemaah sekalian itu sudah jelas dalam Al-Quran, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kamu membunuh dirimu, karena sesungguhnya Allah itu maha penyayang. Jadi orang yang bunuh diri otomatis dia tidak yakin bahwa Allah sayang dia. Karena Allah memberi ujian, cobaan kepada dia itu tentunya seperti yang disampaikan tadi Pak Wawan, ya, bahwa di balik kesulitan, di balik musibah, di balik ujian yang Allah berikan kepada kita itu sebenarnya ada kemudahan di situ. Cuma Allah ingin melihat kita, Allah ingin menguji agar keimanan kita itu bisa bertambah. Nah, jemaah sekalian, alhamdulillah di sini tidak ada peristiwa bunuh diri, Pak. Alhamdulillah. Dan insya Allah tidak ada, ya, tidak akan terjadi. Atau ada indikasi, Pak? Tidak ada, ya. Insya Allah tidak ada. Saya yakin, Pak, di sini tidak ada. Saya yakin tidak ada, ya, dan tidak akan ada, ya. Kenapa Bapak yakin? Ya, betul, jawabannya Bapak dapat. Kenapa yakin tidak akan ada yang bunuh diri? Karena semua yang ada di sini menjaga sholatnya. Itu kuncinya, Pak. Sebenarnya Allah sudah kasih kunci jawaban untuk bagaimana agar kita tidak terjatuh. Yaitu tadi dibilang sama Pak, kita di sini itu alhamdulillah itu kita terjaga salat 5 kali sehari semalam. Iya, Pak, ya, 5 kali semalam.
Solat 5 kali sehari semalam. Setiap Senin dan Kamis lagi ada kajian, ada waktu membaca Al-Quran, ada waktu pembelajaran Al-Quran. Semua itu bapak-bapak sekalian, jemaah sekalian, itu muaranya, itu akan muaranya kepada yang namanya zikir. Kita solat, aqimis solata li zikri, dirikan solat untuk zikir kepadaku. Kita berdoa, kita hadir di majelis-majelis ilmu seperti ini, kita membaca Al-Quran, itu semuanya adalah solusi. Itu semuanya adalah jalan pencegahan untuk kita tidak melakukan hal-hal yang dilarang. Makanya jemaah sekalian, zikir ini, orang yang melakukan bunuh diri itu menurut penelitian dari para ahli psikologi dan kedokteran, ternyata orang yang bunuh diri ini rata-rata pelakunya adalah orang yang depresi, putus asa. Jadi puncak muara daripada bunuh diri itu adalah putus asa. Nah, sementara Allah sudah mengatakan, wala taqnatu min rahmatillah, jangan sekali-sekali engkau wahai hambaku berputus asa dari rahmatku. Fa inna ghadaballahi adar, Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya murka Allah itu sangat berbahaya. Bahaya sekali murka Allah itu, luar biasa bahayanya. Fa inna ghadaballahi adar, kita yakin ketika Allah murka, luar biasa bahaya Bapak sekalian. Tetapi Bapak sekalian, kemurkaan Allah itu akan dikalahkan oleh rahmat Allah yang begitu luas. Kalau bukan karena rahmat Allah Bapak sekalian, sudah hancur. Kita maksiat itu luar biasa. Tapi karena ada rahmat Allah, makanya jemaah sekalian, menggapai rahmat Allah itu dengan zikir. Di antaranya karena orang membunuh dirinya itu adalah karena hatinya dalam keadaan kosong mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya jemaah sekalian, Allah menggariskan ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Jadi kalau masih ada di antara kita, masih ada di antara orang-orang yang bunuh diri, merasa menderita, merasa penuh dengan kesusahan, merasa penuh dengan penderitaan, merasa penuh dengan gundah gulana, itu semuanya berasal dari hati kita. Kenapa hati kita merasakan semua itu? Kenapa hati kita gelisah, hati kita merasa tidak nyaman, hati kita merasa tidak bahagia, hati kita merasa penuh dengan penderitaan? Kenapa Bapak-Bapak sekalian? Karena hati kita tidak tenang. Kenapa hati kita tidak tenang? Kenapa kira-kira? Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Hati kita tidak pernah kita daripada menyangkutkan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Fazkuruni azkurukum, ingatlah aku kata Allah, maka aku akan juga mengingatmu. Artinya apa jemaah sekalian? Kalau kita mengingat Allah, maka Allah akan mendatangkan ketenangan di dalam hati kita. Nufawwidu amruna ilallah. Kalau kita punya masalah, kita punya kesulitan seperti Pak Wawan katakan tadi, kita ada ujian, kita mengadu kepada Allah. Wasta'inu, obatnya, cara untuk keluar dari masalah ada dua. Wasta'inu bis sabri wassalah, adalah dengan cara istain, memintalah kepada Allah dengan cara dua. Lepas dari masalah, lepas dari kesulitan dengan cara dua. Bis sabri, sabar. Innama yuwaffas sabiruna bighairi hisab. Orang yang sabar terhadap ujian yang Allah berikan itu akan diberikan pahala luar biasa. Selain daripada sabar, bis sabri kita juga salat. Kita juga salat. Di dalam salat itulah kita meminta kepada Allah, ya Allah, berikanlah kami jalan keluar, berikanlah kami jalan keluar daripada masalah yang kami hadapi. Ya, dengan salat itulah
maka kita serahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jemaah sekalian, salat ini sangat benar apa yang Allah katakan, inna salata tanha anil fasya wal munkar. Salat itu kalau kita laksanakan benar-benar, kita laksanakan sesuai syarat dan rukunnya, kita benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kita khusyuk di dalam salat kita, yakinlah tidak akan terjadi seperti yang terjadi di luar jemaah sekalian. Karena salat itu punya pengaruh besar, sangat besar dalam membentuk pola kehidupan akhlak kita. Makanya jemaah sekalian, tidak heranlah kalau di dalam Al-Quran dikatakan, innal insan, sesungguhnya manusia itu kata Allah, idza masyahul khairu manu'a, ketika saya beri mereka nikmat yang banyak, ketika saya beri mereka sesuatu yang banyak, mereka manu'a, mereka menjadi sombong, lupa diri kepada Allah, bahwa Allah yang memberi. Wa idza masyahul syarru jazua wa ya'usa, tetapi ketika saya berikan mereka musibah, ketika saya berikan mereka ujian, ketika saya berikan mereka kesulitan, ya'usa, mereka berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Illal musallin, manusia akan selalu seperti itu, kondisinya akan selalu seperti itu, kecuali siapa? Illal musallin, yang tidak dalam keadaan seperti itu hanya satu, orang-orang yang menjaga salatnya. Allah menjamin orang yang menjaga salatnya akan keluar dari kebiasaan manusia pada umumnya, bahwa mereka tidak akan berputus asa karena dengan salat mereka senantiasa mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan zikir itulah, melalui salat yang mereka lakukan. Makanya jemaah sekalian, dengan zikir ini menjaga salat, berdoa, kemudian terus mendekatkan diri kepada Allah, itu dalam bentuk usaha kita bagaimana agar kita bisa keluar dari kesulitan dan ujian cobaan dari Allah. Terakhir jemaah sekalian, saya ingin mengangkat sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa pada suatu malam Khalifah Umar Ibnul Khattab itu berjalan-jalan. Namanya Khalifah, dia ingin berjalan di tengah malam untuk mengetahui keadaan, bagaimana sih keadaan kaum muslimin di malam hari. Dia ingin sebagai seorang kepala negara, Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang beriman, dia ingin mengetahui keadaan masyarakat di malam hari. Sehingga beliau berjalan hingga tiba beliau di suatu tempat yang jauh dari rumah yang lainnya. Dia mendapatkan sebuah gubuk kecil. Wah, ada gubuk kecil, rumah kecil. Dan gubuk kecil ini jauh dari rumah yang lainnya. Dia terpencil, berdiri sendiri. Ketika Khalifah Umar mendekat, tiba-tiba dari luar rumah, dari luar gubuk itu, tiba-tiba Khalifah mendengarkan ada percakapan dari dalam gubuk antara seorang ibu dengan anak gadisnya. Sang ibu berkata kepada anaknya yang didengarkan oleh Khalifah dari luar gubuk. Apa kata sang ibu kepada anaknya? Wahai anakku, campurlah olehmu susu ini dengan air, agar kalau kita mencampurnya dia akan menjadi banyak, dan kalau kita menjualnya tentu kita akan mendapatkan banyak keuntungan. Lalu kata anaknya, wahai ibu, bukankah kita para pedagang, khususnya para pedagang susu, itu sudah berjanji kepada Khalifah dan seluruh aparat hukumnya bahwa seluruh pedagang susu tidak boleh mencampur susu yang asli dengan air, karena itu termasuk tindakan kecurangan. Dia ingatkan ibunya. Tetap didengar oleh Umar dari luar gubuk. Tapi sang ibu kembali berkata, wahai anakku, campurlah olehmu susu ini dengan air, karena tidak ada yang bisa mendengarkan, melihat apa yang kita lakukan di malam yang gelap gulita ini.
jauh dari orang-orang di tempat seperti ini. Tidak akan ada yang tahu anakku. Campur saja. Akhirnya jemaah sekalian, apa kata sang anak? Apa kata sang anak yang membuat Khalifah Umar berdiri kaku, tidak mampu bergerak? Apa kata sang anak? Wahai ibu, kalaupun misalnya ibu yakin Khalifah Umar dan seluruh aparat hukum atau bahkan seluruh penduduk Madinah ini tidak ada yang bisa, tidak ada yang mendengarkan, mengetahui, atau bahkan ibu, seluruh makhluk, manusia, hewan-hewan, atau bahkan seluruh makhluk, bahkan malaikat, jin, tidak ada yang mendengarkan, melihat, mengetahui apa yang kita lakukan di malam hari ini. Tapi ibu sekali lagi ingat wahai ibu, Allah Subhanahu wa ta'ala itu basir wahai ibu. Allah itu maha melihat. Jangankan apa yang kita lakukan di malam hari ini, bahkan sehelai daun yang jatuh dari pohonnya di malam gelap gulita itu tidak luput dari pengetahuan Allah. Allah itu alim. Allah itu maha mengetahui. Allah itu maha mendengar. Banyak sekali ayat Al-Quran menyebutkan Innallaha sami'un basir. Selalu kita diingatkan Allah itu maha melihat, Allah itu maha mendengar. Tidak akan luput dari pendengaran dan penglihatan Allah. Inilah hakikat zikir bapak-bapak sekalian. Meyakini, senantiasa meyakini bahwa kita ini selalu berada dan diketahui dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pola pikir seperti ini sudah ada di dalam diri kita, yakinlah jemaah sekalian, inilah yang dinamakan fadhkuruni adzkurukum. Ingatlah aku, jalankan hakikat zikir yang sebenarnya, kata Allah, maka yakinlah pertolongan Allah akan datang kepada kita. Nah jemaah sekalian, mendengarkan demikian dari seorang gadis seperti ini, meyakini betul bahwa Allah maha tahu di tempat seperti ini sebenarnya menjadi pelajaran bagi kita. Menjadi pelajaran bagi kita ketika kita berada dalam kondisi yang menurut keyakinan kita bahwa tidak ada yang tahu apa yang saya lakukan. Ya, seperti Pak Wawan tadi, mungkin dia yakin tidak ada yang tahu. Ya mungkin itu waktu itu Pak Wawan belum zikir ya kepada Allah. Jadi kalau kita Bapak sekalian dalam kondisi bahwa kita meyakini seperti ini zikir ini, itu yakinlah kita mungkin di dalam masyarakat tidak akan ada lagi tindakan-tindakan yang pokoknya semua manusia akan berjalan pada rel yang sudah disyariatkan. Ya. Saya lanjut jemaah sekalian, terakhir Khalifah Umar kemudian dengan diam-diam dia meninggalkan kubuk itu sambil berlinang air mata. Ternyata masih ada orang seperti ini. Besok paginya dia panggil salah seorang anaknya yang bernama Asim. Wahai anakku Asim, sini dulu. Engkau dalam pandangan manusia, engkau seorang anak dari Amirul Mukminin. Engkau pemimpin suatu negara, bukan lagi negara, bahkan meliputi beberapa negara. Engkau seorang anak Amirul Mukminin. Tapi hari ini aku akan nikahkan. Saya mau nikahkan engkau dengan seorang gadis yang kalau menurut pandangan manusia dia hanyalah gadis miskin. Dia tidak ada apa-apanya. Tapi ketahuilah anakku, walaupun dia dalam pandangan manusia dia bahkan hina dan miskin, tapi ketahuilah bahwa dia adalah wanita yang sangat mulia dalam pandangan Allah dan Rasulnya. Ini dalam pandangan sahabat Nabi terkemuka Khalifah Umar. Maka dari itu anakku, saya mau nikahkan engkau. Setelah begitu kemudian jemaah sekalian, karena dia anak soleh, dia menerima. Akhirnya mereka berdua menikah. Dalam sejarah disebutkan setelah mereka menikah, kemudian lahirlah dari mereka ini seorang anak perempuan bernama Hailah. Dari anak perempuannya kemudian lahir lagi seorang anak perempuan, yang anak perempuan ini menikah dengan Abdul Aziz bin Marwan, yang kemudian Abdul Aziz bin Marwan ini menjadi khalifah, dan kemudian mereka melahirkan seorang anak, yang anak ini jemaah sekalian
dalam sejarah disebutkan dia kelak menjadi khalifah, dia hanya 2 tahun. Tetapi masa kekhalifaannya yang hanya 2 tahun itu terjadi perubahan luar biasa. Zaman keemasan umat Islam, ibaratnya dia memimpin ibarat seperti 200 tahun. Siapa dia? Dia adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz, karena begitu hebatnya ini Umar, jemaah sekalian, sampai sebahagian ulama menganggap bahwa Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini patut masuk ke dalam golongan Khulafaur Rasyidin. Jadi Khulafaur Rasyidin, khalifah yang mendapat petunjuk, yang benar-benar khalifah itu bukan cuma 4. Walaupun yang keempat ini berurut, tapi ternyata ada satu yang levelnya itu sama dengan yang 4 ini. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Umar bin Abdul Aziz level kekhalifaannya, kesolehannya tidak kalah dari yang 4. Makanya sebagian ulama kaum muslimin menganggap bahwa dia adalah Khulafaur Rasyidin yang kelima. Ternyata orang hebat ini jemaah sekalian, orang hebat Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini yang hanya pemerintahan 2 tahun, itu ibaratnya dia membangun peradaban Islam ibaratnya seperti 200 tahun itu ternyata ibu dari ibunya hanyalah seorang wanita biasa dalam pandangan manusia. Tapi dia benar apa kata Umar, dia wanita yang mulia yang melahirkan generasi emas. Karena apa? Karena dia mengamalkan hakikat zikir yang sebenarnya. Saya rasa demikian Pak Kasih. Semoga hikayat ini bisa menjadi ibrah pelajaran bagi kita, ya, agar kita juga bisa melahirkan nanti, mendidik generasi berikutnya dengan sekali lagi mengamalkan daripada apa yang menjadi petunjuk dari Al-Quran, untuk kita senantiasa mengamalkan hakikat zikir ini. Sebenarnya dimanapun kita berada, kita selalu merasa bahwa kita dalam pengawasan Allah, sehingga dengan demikian kita akan termotivasi selalu berbuat baik, kita akan selalu bersemangat membuat kebaikan, dan kita akan terhalang, terbentengi untuk melakukan keburukan dan kejahatan. Kita doa dulu Pak. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma afriq alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tada' lana dzamban illa ghafartah wa la aiban illa satarta wa la maridan illa syafaita wala mayyitan illa rahimta wala hajatan min hawaijid dunya illa qadaitahu ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.